Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kibe, sahabat jumpa, salam harmoni. Saat ini kita bertemu lagi di Komunikasi Podcast Kanwil Kemenkum DKJ. Dan hari ini tema yang sama untuk ingat masalah, ingat pos bantuan hukum. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu narasumber kita. Yang pertama, Bapak Rizky dari Kelurahan Kalideres dan Bapak Agus Susanto, Ketua Posbankum dari Kelurahan Kalideres. Dan kita akan mau ngobrol-ngobrol terkait dengan pos bantuan hukum yang ada di Kelurahan Kalideres khususnya, Pak. Kita tahu sendiri ya, sahabat Kibe, kita hidup di DKI Jakarta yang notabene itu sebagai kota metropolitan. Sekarang menuju ke mega metropolitan seperti itu. Dan kita ini pengen hidup nyaman, aman, tentram ya tentunya. Dan untuk hidup nyaman, aman itu kayaknya suatu privilege di warga Jakarta ya. Karena apa? Karena kita hidup berdampingan ya sosial dengan masyarakat yang heterogen, yang berbeda-beda suku, agama, segala macamnya, kepentingannya, dan itu susah sekali ya Pak untuk disatukan, disamakan. Dan terkadang terjadi konflik warga. Dan di pos bantuan hukum yang ada di kelurahan di Jakarta ini, terutama di Kalideres ini, ada beberapa kasus terkait dengan konflik kerukunan antar warga. Dan menurut data dari laporan aktualisasi pos bantuan hukum paralegal yang ada di kelurahan di DKI Jakarta ini menunjukkan bahwa angka yang pertama untuk data pengaduan masyarakat itu terkait dengan pertanahan. Lalu yang kedua, datanya terkait dengan perdata. Data itu berarti bisa waris, bisa perjudian, penipuan, segala macam. Dan yang ketiga Pak, ini masalah yang sepertinya sepele ya, yaitu masalah konflik antar warga. Dan kali ini kita akan bahas bersama bagaimana tetangga itu bisa rukun, karena tetangga bisa jadi lawan ataupun kawan. Baik, kita akan bertanya nih ya, terutama kepada Pak Lurah. Pak Lurah, kalau di Pemprov DKI Jakarta ini ada nggak sih payung hukum untuk masalah menjaga kerukunan antar warga? Baik, terkait masalah rukun tetangga, memang secara khusus peraturan gubernur memang tidak ada. Tapi berdasarkan Pergub 22 tahun 2022 terkait tugas fungsi dan pokok dari Ketua RT dan RW, bahwasanya di situ disampaikan terkait tugas pokok dari fungsi dari Ketua RT itu sendiri, lalu juga di mana Ketua RT tersebut harus bisa setidaknya mengayomi warga masyarakat gitu kan, sehingga berbagai konflik yang ada kalau bisa itu kita redam, kita selesaikan. Dari tingkat RT diselesaikan, kalau tidak bisa selesai masuk ke tingkat RW, kalau tidak selesai bisa dituangkan ke dalam tingkat kelurahan seperti itu. Jadi memang ada SK Gubernur yang untuk tugasnya RT RW ya Pak ya? Iya betul. Untuk meredam konflik. Iya. Nah, ternyata warga butuh kenyamanan, makanya ada posbankum ya kelurahan. Ada sebagian RT RW yang mungkin kalau ada masalah dianggap sepele, tapi kalau dibiarkan bisa jadi masalah gede, ya kan? Iya. Apalagi nanti kalau sudah viral, jadinya jadi trending di media sosial, ya kan? Nah, kemarin kita lihat Pak, data yang ada di foto-foto berikut ini, saya lihat di sini ada foto-foto mediasi yang dilakukan oleh kelurahan dari Kalideres terkait dengan konflik antar warga. Nah, ini bisa diceritakan nggak? Gimana bisa sampai Pak Lurah melakukan mediasi konflik antar warga? Jadi gini, terima kasih. Boleh. Jadi warga tuh pertama kali datang dia ke kelurahan. Dia bawa laporan meminta bantuan untuk mediasikan persoalan, dia cerita lah panjang lebar.
Jadi menyangkut masalah rumah dia katanya berisik. Oke. Kebisingan disebabkan katanya salah satu rumah tetangga dia tuh ada mesin 24 jam nonstop bunyi terus. Oke, ditambah lagi katanya sebelah rumahnya usaha online. Jadi motor mobil online tuh pakai depan dia lah, tabrak pot bunga dia lah, segala macam. Nah, setelah itu kami akan coba mediasikan gitu. Nah, tapi kami bilang mediasikan mungkin dalam jangka waktu minggu depan. Tapi karena ibunya juga nggak sabar, dia CRM dulu nih. CRM datanglah tuh dari kantor wali kota segala macam ke rumah dia, diperiksa tuh. Nah, sebenarnya nggak ada bunyi, nggak ada masalah. Tapi dia tetap masalah nggak puas. Dia memang mengatakan saya ditekan nih katanya sama ASN. Oh. Gitu, bukti WA-nya ke saya. Pokoknya dia tiap hari WA saya sama partner saya, Fikri juga ya tuh. Ya, ada 24 jam kali di WA terus itu. Nggak jam 3 subuh, jam 4 subuh. Sampai itu bunyi-bunyi kamar mandi tuh di videoin. Kan saya juga bingung, saya juga kagak dengar gitu kan. Nah, akhirnya kami mediasikan di kelurahan tuh. Jadi ada pelapornya, ternyata telapornya tuh yang rumah tetangga tuh ada sekitar 3 rumah. 3 rumah melapor. Terlapor. Terlapor. Oh iya. Jadi tetangga dia. Tersangka melakukan kebisingan 3 rumah. Iya, sebelahnya lagi. Nah, makanya kita ajaklah RT RW. Jadi itu lumayan alot. Mediasi itu ada sekitar 1 jam lewat itu. Sampai ya mungkin saya mengerti ya karena dia kan seorang ibu yang tinggal sendirian. Jadi kalau tinggal kesendirian, dia tuh ada timbul rasa seperti ada ketakutan lah. Jadi takut diapa-apain sama tetangga sebelah, kiri kanan gitu. Nah, sampai ada bahasa-bahasa yang mungkin meminta, misalnya kalau saya keluar kota, tolong rumah saya jangan diapa-apain. Itu pesan WA dari? Enggak, ngomong kemarin di mediasi. Di mediasi, makanya saya sampaikan juga dia sampai ikut masalah mobil parkir di luar. Saya bilang ya kalau memang peraturan gubernur itu memang mobil harus pakai di garasi. Tapi kan namanya komplek ya mau gimana? Kita ya 20 tetangga ya ini aja kan gitu loh. Nah, akhirnya kami tuh survei tuh ke tempat dia. Jadi datang bagi 2 kelompok. Jadi pertama ke rumahnya ibunya dulu, nyalain tuh jepangnya tuh semuanya nyalain sampai di atas lah. Yang sebelah sini mendengarkan, gitu. Nah, terus gantian di sini mati, di rumah tetangga kita nyalain lagi semuanya. Nah, berdasarkan survei yang di lapangan, memang dia ada masalah di Jepangnya dia sama AC-nya dia sebenarnya. Cuma kan dia menganggap masa sebelah. Ternyata dia sampai bilang, Bapak cek ya, apakah dia punya mesin-mesin produksinya tuh disimpan katanya. Udah sujon gitu, sujon banget. Jadi apa kata-katanya mesin simpan di kamar mandi lah, di kamar lah. Jadi ya karena kami tanggapan maksudnya laporan dari masyarakat, ya kami nggak mau jadi ikutin juga periksa WC-nya. Biar dia puas kan gitu loh. Nah akhirnya setelah ternyata ketahuan bunyi sebenarnya ada di mana, akhirnya kami juga bilang tolong konnya kamu dicabut. Nah padahal tetangganya itu udah bilang, maksudnya ada apa-apa kami jaga kamu juga gitu loh. Bahkan yang sebelah itu masalahnya ini kan tembok kayak sebelah nih, ini tembok rumah dia nih. Jadi ada celah gini nih. Maksudnya dia tuh tetangga sebelah ini saya renov, saya mau tutupin biar nggak jadi kebocoran di dalam. Tapi dia nggak dipasangin pagar. Pasang pagar begini, jadi nggak bisa dibenerin. Gitu alasan dia, katanya dia beli sama saudaranya rumahnya, makanya diteleponin kan rencana kapan datang, maksudnya mau dibicarakan masalah buka pagar ini. Nah kemarin dia disepakati akhirnya damai. Saya juga sampaikan semuanya gini, kalau manusia tuh masing-masing punya salah, gitu. Mungkin kesalahan manusia ini harus saling dimaafkan satu dengan lain. Ya akhirnya mereka berdamai selama satu dengan lain ya foto. Lumayan tuh, sampai ada poin dari kantor kelurahan sampai selesai itu ada 3 jam kali itu. Akhirnya tidak ada lagi keluhan-keluhan Pak dari warga. Ya sampai saat ini belum ya, karena si pelapornya katanya lagi ke kota tuh, berita acara juga belum ditandatangan sih. Gitu intinya apa yang berita acara disepakatin itu intinya adalah
apa yang dia minta, misalnya kalau misalnya ada motor ojek online atau segala macam, mobil online itu jangan pakai depan tempat dia, tempat di tetangga sebelahnya yang punya usaha online. Gitu. Terus kalau misalnya di sini mau kerjaan rumah, dia merasa tuh orang yang ngerjain rumah tuh ngintip rumah dia. Oh gitu. Ya kan masalahnya kan atasnya tuh pagar sama pagar Iya. begini. Ya, bagaimana dulu Bisa saya caranya? ngintip. Masa pakai kemudian begini? Ya. Ya makanya saya bilang, ya pokoknya saya minta izin aja. Saya bilang, masalahnya saya bilang sama ibunya juga, ingat kamu juga sendirian di rumah. Ada apa-apa di rumah, siapa yang nolong kamu kalau bukan tetangga? Ya. Itu apa? Seru banget ya Pak ya. Oh, bukan seru lagi, sampai RT sampai udah pusing, RW juga pusing, sampai RT juga bilang, bayangin Pak, kabel wifi saya itu dipotong katanya. Kayak putus dong dengan internet ya. Iya, jadi katanya kabel wifi itu kabel lewat depan rumah dia. Lah, hampir segitu Dipotong. ya? Saya bilang, ini programnya pemerintah, kamu jangan sembarang potong. Sampai lucu, tetangganya sebelah, rumah tetangga sebelah dipasang banner depan rumah dia. Kalau rumah ini yang merusak rumah saya. Oh gitu. Hampir segitunya. Dia sampai segitunya. Jadi akhirnya kita sepakati ya udah banner cabut, konnya tuh dia dibuka semua. Jadi ya akhirnya tuh saat ini udah nggak ada masalah ya saat ini ya. Kemarin waktu saya kasih ketemu RW udah sih nggak ada masalah sih. Maksudnya karena masih 2 kota ya. Mudah-mudahan saat ini Bu ya. Ya, Gitu. mudah-mudahan baris sudah selesai semua ya. Ya gitu. Dan ini jadi pelajaran juga ya. Jadi kita jadi harus mikir-mikir, jadi harus pikir 2 kali ya Betul. untuk bersentuhan dengan tetangga gitu kan ya. Betul. Karena memang kan keharmonisan dan kerukunan tetangga ini kita hidup harus berdampingan kan seperti itu. Betul. Nah Pak Rizky sendiri ya Pak ya, gimana sih Pak? Kan di Jakarta ini kan warganya beraneka ragam Ya. ya. Di Kalideres sendiri Pak, Bapak lihat nggak sih konflik-konflik apa yang biasanya sering ada pemicunya sehingga konfliknya bisa jadi besar gitu. Memang di Kalideres ini kalau saya lihat warga masyarakatnya sangat beragam gitu kan ya. Dari sisi sosial, ekonomi gitu kan, dan budaya juga sangat beragam. Jadi istilahnya kita melakukan pendekatan juga harus dengan cara-cara tertentu gitu kan. Harapannya adalah ke depan sih permasalahan yang sekecil apapun gitu kan, mudah-mudahan bisa selesai gitu. Kita musyawarah, mufakat gitu. Jangan sampai masalah kecil begitu kan tidak terselesaikan menjadi besar dan keluar kemana-mana. Itu yang tidak saya harapkan seperti itu. Gitu. Ya, kita lihat juga Kalideres kan mayoritas ada yang etnis ya, Iya, yang betul. Sunda, ada yang Betul. asli, Iya, ya kan? iya. Macam-macam ya. Jadi memang perlu piawai kita ya, Betul. untuk bisa mensinergikan, Betul. buat guyup gitu kan ya istilahnya. Ya ini tugas jadi pamung dan ketua Posbankum juga. Iya. Ya. Untuk Sobat Kibe, jika ada pertanyaan, jangan lupa bisa kirim pertanyaan di media sosial kami yang ada di Instagram, Twitter, atau X sekarang, YouTube atau Facebook di address Kanwil Kemenkum DKJ Jakarta. Dan kita balik lagi nih Pak ke Posbankum ya Pak. Posbankum sendiri ini kan sekarang udah banyak pengaduan nih dari masyarakat, ya kan? Karena Kanwil juga sering melakukan sosialisasi bersama dengan Pemda juga Betul. terkait dengan pos bantuan hukum. Dan gimana sih Pak caranya supaya anggota-anggota Posbankum itu bisa siap melayani warga masyarakat? Baik. Karena saya mimpin 15 kelurahan ya Posbankum, jadi saya sampaikan ke paralegal. Saya sampaikan seperti ini. Kalian paralegal, yang kalian pelajarin itu hanya kulitnya aja. Kalau kalian tidak mengerti, silakan mereka bikin jadwal ketemu dengan kita. Karena paralegal itu apa yang mereka ucapkan pada saat orang minta bantuan hukum itu akan dipegang. Salah ngomong resiko. Ya. Gitu. Karena kan mohon maaf, dia rata-rata paralegal kan bukan sarjana hukum. Ya, berbagai macam. Iya. Jadi kadang-kadang hanya tahu lihat TV atau hanya pendidikan kulitnya aja. Tapi kan cara memediasikan orang, melihat karakter orang seperti apa, nggak segampang itu. Gitu. Seperti misalnya saya memediasikan orang nih. Saya lihat nih kondisinya misalnya bakal seru nih. Nah, saya pertama kali saya minta Pak Lurah sama sektor apa segala macam itu
air dingin sama kopi. Kenapa saya bilang gitu? Kenapa Pak? Kalau lagi marah, saya suruh minum air dingin. Oh, lagi batuk gimana Pak? Nah, air dingin. Kalau bapaknya lagi marah, saya suruh kopi sama rokok. Pasti adem. Iya. Oh itu kuncinya Pak Kunci ya? saya situ. Jadi jangan lupa keluar disiapin kopi Iya. sama Betul. air. Udah Oh, iya. pasti itu. Iya. Karena setiap pos vakum saya begitu. Oh iya. Jadi setidaknya mereka itu apa yang mereka mau sampaikan tadi tensinya tinggi bisa reda. Karena kami mengalami juga masalah di kamar pembahasan tanah itu antara Muhammad ya ini sama ibu dari Batak ini kan tahu ibu toh ya jadi udah umur sekitar 70-an lah ya sama Muhammad nih orang Jawa ya udah kalau ngegasnya Batak kita kencang tuh satu ruangan kedengaran tuh Iya. jadi Batak belum ngomong udah nah sampai saya kasih dia minum air dingin itu sampai saya ngajak bercanda dia ketawa jadi pas dia mau saya jadi bilang dia ketawa gitu jadi ada solusinya gitu loh Jadi harus ngerti personal Betul, type juga ya. betul. Gimana cara ngadepin orang yang begini, yang Betul. ngegas, Betul. yang nggak mau ngomong juga kadang ada kan Pak? ada makanya para legal itu maksudnya jadi dia harus benar-benar bisa memahami situasi makanya kalau lihat situasinya berat lebih baik bikin jadwal dengan kita Ya. karena salah dikit ngomong ini fatal karena akhirnya para legal kita bisa kena CRM bisa terjadi Sampai ini belum ada ya. mudah-mudahan jangan Jangan ya. Dengan dipandu oleh jajaran-jajaran Betul. kelurahan juga, terus ketua-ketua bos bankumnya juga. Kalau ada yang sudah advokat juga, ini kan jadi pembimbing ya, Betul. pembina di paralegal di pos bankum. Dan tadi juga kesiapan dari paralegal itu kan sangat penting ya untuk melayani masyarakat. Dan dari kelurahan sendiri Pak Rizky ya, Iya. gimana nih Pak kelurahan Kalideres ya untuk bisa membangun kepercayaan masyarakat ya supaya masyarakat bisa ngadu ke pos bankum bisa curhat ya kan bisa istilahnya nurut lah ya dengan apa yang diarahkan oleh para anggota di pos bankum ini Pak. Yang pasti sih yang pertama kita selalu mensosialisasikan kepada warga masyarakat bahwasannya memang ada fasilitas pos bankum di Kelurahan Kalideres utamanya. Itu kan karena memang pada zaman sekarang ini media sosial sangat cepat sekali terkait informasi. Oleh karena itu kami dari pihak kelurahan sangat mempergunakan hal itu dan mudah-mudahan dengan sosialisasi kepada warga masyarakat lebih banyak, masyarakat lebih mengerti gitu kan, sehingga masyarakat bisa mengaplikasikan, bisa menggunakan apabila ada permasalahan di warga masyarakat seperti itu. Jadi tetap sosialisasi Iya. terus ya Pak ya terkait Iya, betul. dengan pos bantuan hukum dan juga untuk para legalnya juga ya Pak ya Iya, jangan betul. lupa untuk diberikan edukasi Edukasi. nih ya Betul. supaya tambah pengetahuan, tambah wawasan, Betul. tambah update ya terkait dengan perkembangan hukum yang Betul. ada. Dan balik lagi ke pos bankum sendiri nih Pak Agus ya. Gimana sih Pak? Tadi kan ada trik-triknya ya untuk meredapkan emosi warga masyarakat yang bermacam-macam latar belakang nih. Dan di pos bankum itu sendiri ya tantangan dan kendala apa sih Pak yang dihadapi dari setiap anggota pos bankum Pak? Selain masalah yang dihadapi, tapi tantangan internalnya apa tuh Pak? Jadi gini, kita kan sebagai pos bankum ini kan kita membantu masyarakat ini pertama kan pro bono dengan pikiran baik. Iya tuh. Ya, tapi kadang-kadang kami juga bisa kadang ditipu. Masa Pak? Benar. Ditipu sama? Ya, sama yang kita bantu juga ada. Oh, jadi ditipu. Ya, jadi ini ada contoh kasus. Saya nggak sebutin namanya ya. Kami bantu nih sampai di pengadilan. Ya. Ternyata ya memang pelapornya juga bandel. Pemain Tapi, juga. Iya, pikiran kami kan positif. Iya betul. Terus juga ada harus dibantu gitu kan ada Iya. bermasalah, Ya, butuh juga. bantuan Betul, hukum ya kan ya. Juga ada juga yang datang waktu itu ke pos bakum bilang minta tolong dibantu secara gratis. Iya. Kita fine. Iya. Cuma kita bilang tolong bikin dulu SKTM. Iya. Ternyata rumah susun.
rusunawa. Iya, tapi ternyata tidak masuk dalam itu. Tidak masuk Berarti kategori. kan berarti kan mampu. Itulah banyak masalah, kita harus pinter-pinter lah, maksudnya pinter-pinter, maksudnya memilah-milah, maksudnya oke, apa yang mereka ceritakan ke kami semua. Kami mungkin percaya juga jangan sampai 100%. Betul. Gitu loh. Kami intinya yang penting pikiran baik segala macam, dengan sendiri kita bantu orang, dengan sendiri juga apa yang mereka lakukan juga akan ketahuan juga akhirnya. Tapi tetap kita bantu, gitu karena kan etika kita semua baik, gitu loh. Makanya kadang-kadang ya nggak juga semua orang maksudnya gini, mindsetnya ke pos bakum ada pikiran duit. Oh, masyarakat. Ya, Padahal udah dikasih gratis ya? iya. Kan Kenapa? mindsetnya kan kira nih, ntar ada duitnya nggak nih? Oh. Ada yang minta duit nggak nih? Gitu kadang-kadang. Itu kadang-kadang ya kan, makanya saya sampaikan semua ke paralegal juga, jangan kalau kita mau jadi paralegal, jangan ke mindset kita adalah ini ada duit di sini loh. Jangan. Kalau memang ini rezeki kamu, dengan sendiri datang. Nggak usah kamu minta. Nah akhirnya jangan gagal minta, nama kita jelek karena satu kelurahan jelek. Gitu. Saya juga sampaikan juga, pos bakum ini terbentuk awalnya adalah untuk membantu ASN, kelurahan dan kecamatan. Jangan masuk kita buka pos bakum, kita nyerang mereka juga. Dan ada terjadi gitu loh. Nah, ya makanya saya harus mau kasih tahu alurnya seperti apa gitu loh. Kadang-kadang saya juga kasih tahu ke mereka, karena paralegal nggak tahu kalau orang konsultasi itu udah pos bakum itu udah free fund. Karena kadang ada di situ misalnya karena ruangan belum ada nih, gabung dengan ruangan lain. Tapi di situ ternyata ada orang. Saya bilang nggak bisa, harus keluar. Harus keluar. Kalau nggak bisa, nggak jalan. Bocor. Gitu. Itu aja sih tantangan kami sih semuanya. Mulai dari ruangan, mulai juga kehati-hatian paralegal, ya kan? Ternyata niatnya kita membantu, malah kita yang ditipu. Iya, betul. Ya. Tapi ada kejadian juga pada pos bakum. Kami pernah kasih konsultasi hukum, kantor lurahnya mati lampu. Aduh, Udah mati lampu. gelap, panas. Gelap kagak, panasnya tuh. Jadi konsultasi, kita sambil berkeringat. Ini aja sampai emosi ya Pak. Kagak emosi sih. Cuma kayaknya harus cepat selesai deh, kayaknya nggak tahan deh kayaknya deh. Udah pengap lagi. Itu juga ya, surprise mati lampu ya. Ini mati lampunya nggak tahu ya, apa karena dari PLN-nya atau dari kelurahannya ya? Karena waktu itu mati lampu ada yang kebakaran itu loh. Oh, kebakaran. Yang apa sih yang sutet ya. itu. Jadi mungkin dimatikan dari PLN. Nah, itu ada seni-seni juga kita Bu. Itu suka dukanya ya. Ya. Terima kasih Pak, ya banyak sekali yang bikin kita ya, ternyata di lapangan seperti itu ya. Iya. Jadi harus apa? Iya, jadi meskipun ketemu ini terus bahannya juga nggak jelas. Ceritanya juga ngalur. Iya, ngalur ngidul, tapi karena kita panas, kita jangan emosi, murah senyum. Bisa pokoknya bercucuran aja. Gitu. Iya. Luar biasa ya, berarti para Posbankum kita. Dan Pak Paris kita ini sudah ada keluh kesah, keluh kesah ya, curhat tantangan ya, melayani masyarakat di Posbankum ya. Di pihak kelurahan sendiri Pak, untuk Posbankum ke depannya ya. Tadi kan dilihat dari layanannya. Nah, mungkin dari Pak Rizky bisa dilihat dari misalkan apa yang harus perlu dibangun lagi Pak di Posbankum itu sendiri, dilihat dari misalkan regulasinya kah, atau SDM-nya kah, atau apa? Yang pasti sih tempat ya, karena kan untuk Kalideres sendiri memang kita kantor kelurahan yang sudah cukup lama juga, gitu kan. Nah, tempat yang harus kita prioritaskan tadi disampaikan betul bahwasannya memang perlu tempat gitu kan, perlu tempat AC dengan memadai gitu. Jadi permasalahan jangan sampai ketika warga masyarakat cerita menceritakan masalahnya, jangan sampai keluar warga masyarakat yang lain bisa tahu seperti itu. Lalu juga terkait sarana dan prasarana memang sangat penting sekali, utamanya ruangan ber-AC juga perlu, karena kan untuk lebih nyaman ya, warga masyarakat lebih nyaman untuk bercerita gitu kan. Nah, itu sangat penting sekali. Mudah-mudahan sih ke depannya bisa Pemprov DKI khususnya bisa merealisasikan hal tersebut, khususnya di Kelurahan Kalideres, seperti itu Bu. Oke, terima kasih Bapak-Bapak. Sekarang kita akan menyapa Sobat Kibe yang sudah memberikan pertanyaan di laman media sosial ya. Kita bacakan, kita pilih yang pertanyaan paling bagus nih.
ada dari Sandi di Mangga Besar. Oke. Wih, mabes. Berat urusan. Bapak-bapak di Pos Bankum, apa saja sih syarat untuk melakukan konsultasi di Pos Bankum? Oke. Jadi Silakan. Ya. syarat yang ke pos bakum itu adalah selama dia memberikan konsultasi dia harus memberikan data yang jelas. KTP-nya siapa, KTP. kakaknya siapa. KTP harus bermukim di wilayah, misalkan Kalideres harus bermukim di wilayah Kalideres, Pak. Ya harus bukan terus. Harus ya. Kalau enggak kan kita pada saat kita mau proponas KTP gimana? Oh iya. Kan misalnya gini kan ada anak kos kan, misalkan tinggal di Kalideres, tapi KTP-nya Bintaro misalkan. Berarti dia harus bikin SKTP di Bintaro. Tapi konsultasi nggak boleh di Kalideres. Kalau konsultasi boleh, tapi pada saat minta bantuan berarti bikin SKTP. Berarti anak Nah itu harus jelas tuh SKTP ini harus jelas. Karena kan di situ kan mengatakan surat keterangan tidak mampunya kan harus kelurahan setempat. Ya. Masa dia harus ke Bintaro? Iya makanya Pak. Nah itu kayak harus diubah sendiri Iya. dirikan Oke, berarti itu ya, berarti KTP sesuai dengan domisili Iya, ya. betul. Oke, apalagi Pak? Betul. Jadi dia harus punya kakak juga. Kakak. Karena kita jelas kan. Nah, terus dia harus membawa dokumen apa yang akan dikonsultasikan. Oke. Jadi jangan hanya modal KTP, jangan kakak satu itu konsultasi. Kita bingung datanya apa. Gitu. Jadi kita mau berikan penjelasan juga susah gitu loh. Oke. Jadi itu aja sih. Sisanya Bawa data ya, Ya. data pendukung biar kita bisa jelas menjelaskannya ya. Karena betul. Pak saya mau ini konsultasi tanah yang di mana aja yang di situ gitu Iya. Pak. Jadi kita harus ini ya. Jadi Betul. buat masyarakat, buat Sandi juga Iya. kalau mau melakukan pengaduan atau konsultasi ke Pos Bankum bisa sertakan tadi KTP, domisili setempat dan kakak dan juga data-data terkait ya supaya anggota Pos Bankum bisa secara gamblang dan jelas menjelaskannya. Jadi kamu diarahkannya sesuai dengan permasalahannya Betul. gitu ya kan. Oke, terima kasih Bapak. Lalu yang kedua dari Sulaiman di Pekojan. Oke, pokoknya. Bagaimana jika konflik dengan tetangga yang salah satunya mengalami gangguan mental? Banyak Oke. banget Pak. Di Oke. Jakarta tuh Jadi gini. gangguan mental. Kalau misalnya itu tetangga punya gangguan mental, pertama kan apakah dia punya orang tua atau tidak? Kita bertanya. Misalnya kalau orang tuanya itu yang gangguan mental gimana? Misalnya gini, kalau orang tuanya, setidaknya kita sampaikan dulu ke orang tuanya. Kalau orang tua yang nggak mampu, nggak bisa nangis, kita sampaikan ke para RT atau RW setempat dulu nih. Nah, tetapi apabila misalnya gangguan mental sudah meresahkan warga, mau nggak mau kan ada unit tersendiri tuh. Yang sendiri datang ke rumah yang bersangkutan, sampaikan ke keluarganya nih, apakah mau direhab di rumah sakit atau tidak. Gitu, karena kita nggak tahu nih namanya orang gangguan mental kadang-kadang begini, dia punya jalan pikiran tersendiri, gitu loh. Takutnya jalan pikiran sendiri yang sepanjang dia tidak mengganggu orang, dia bagi kami misalnya tetangga ya sudah biarkan saja. Ya artinya tetap welcome, kita tidak boleh menjauhi. Tapi kalau misalnya gangguan mentalnya sudah mengganggu, lebih baik kita harus pakai jalur yang benar. Jangan sampai mengganggu itu mengakibatkan merugikan orang lain. Itu aja sih. Kayak tambahkan Pak Rizky. Iya, mungkin kalau dari sisi kami pemerintah, kita harus selalu koordinasi utamanya dengan Sudin Sosial gitu kan ya, terkait masalah warga masyarakat tersebut apakah memang benar gitu kan, memang warga tersebut diindikasikan gangguan mental atau tidak gitu kan. Karena memang kita juga tidak sembarangan ya bisa langsung mengarahkan menjudge seseorang itu seperti apa gitu. Ada baiknya ya pasti kami akan melakukan pendekatan kepada Sudin Sosial untuk terkait permasalahan tersebut seperti Puskesmas itu. juga kali rumah sakit Ya, ya Pak. baik puskesmas juga. Tapi seperti itu. sepanjang ini ada Pak yang kayak gitu Pak? Selama ini sih di Kalideres, alhamdulillah sih belum ada. Alhamdulillah loh ya Pak. Syukurlah ya Pak. Oke baik, sepertinya itu menjadi penutup kita untuk podcast kita pada siang hari ini. Pak, terakhir bisa berikan kata-kata hari ini? Oke. Ya pertama-tama saya mengucapkan ke Pak Lurah Kalideres yang dimana luar biasa sebenarnya. Jadi dia memfasilitasi kami ini adalah mediasinya di ruang Pak Lurah. Itu saya nggak jempol. Kenapa saya nggak jempol? Gini, Kenapa? Pak Lurah ini kan lagi kerja misalnya. Kita memakai ruang dia untuk mediasi. Berapa banyak waktu terbuang untuk maksudnya untuk tantangan surat atau segala macam. Itu maksud saya apresiasi, saya terima kasih banyak itu loh.
Karena nggak semua orang bisa. Pakai ruangannya, tapi pelurunya ada apa enggak? Ada peluranya. Nah, itu yang penting. Pelurunya nggak ada. Ada kata gini, ada kata Pak Lurah yang nggak ada. Tapi bagi kami luar biasa gitu loh. Ini kan ruang Pak Lurah. Iya, ada orangnya Iya. dan memakai ruangannya ya. Iya, maksudnya loh, maksudnya jarang gitu loh. Kan biasanya kan hanya pakai ruangan tersendiri. Ruangan rapat gitu ya. Ya, Atau ruang rapat. Ya. ruangannya PKK gitu, ruangan MK gitu. Itu mungkin bisa menambah ini apa ya? Masyarakat jadi lebih apa ya? Nyaman, aman gitu kan ya. Betul. Makanya sebenarnya kan setiap orang konsultasi hukum itu adalah harus bersifat privat. Tidak boleh mau orang pun dengar. Atau masalah tanah, masalah apa, itu cukup antara lurah, kasih pem, itu aja, atau satpol pp, atau gitu aja. Di luar sekitar itu dia ada yang boleh tahu permasalahan ini, gitu loh. Makanya kadang-kadang kalau misalnya satu ruangan misalnya ada intensi lain, ini jadi akhirnya kebocoran, itu sih. Itu makanya saya berterima kasih banyak loh, itu dalam keluaran terus. Itu bukan kata-kata Pak, itu Saya kan ucapin terima kasih tuh. kata-kata hari ini ruangan menentukan. Iya. Kan ruangan menentukan hasil mediasi Iya, kita Pak ya. betul. Untuk Pak Rizky Pak, kata-kata hari ini. Bahwasannya pelayanan hukum yang baik adalah jembatan keadilan bagi masyarakat. Mari kita perkuat pos Bakum agar selalu hadir dan melindungi untuk memberikan solusi. Luar Terima biasa. kasih. Penonton masih semangat ya. Untuk penutupnya kita bisa highlight ya bahwa ternyata kasus yang sepele itu bisa menjadi hal yang luar biasa ya kalau kita tidak bisa melakukan antisipasinya. Dan kehadiran pos Bakum di kelurahan ini memberikan efek yang sangat menyala kepada masyarakat. Bagaimana penyelesaian bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dan sekali lagi hidup sudah berat namun masalah harus selesai cepat. Masalah klasik tetangga jangan terusik warga. Bukan hanya damkar yang harus siaga. Pamong dan pos Bakum juga harus siaga. Menjaga warga Jakarta agar kenyamanan tetap terjaga. Mohon maaf jika ada kesalahan dan khilaf. Undur diri sampai bertemu di lain kesempatan. Salam harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.